Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Masih ayat 16, kemarin sempat kita terputus karena waktunya nggak cukup. Rabbul masyriqaini kita bacain lagi. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuhan masyriqaini, dua timur. Maksudnya apa? Dua tempat arah matahari terbit. Wal maghribaini, dua barat. Maksudnya apa? Dua tempat terbenamnya matahari. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kalian berdua, jin dan manusia, yang dustakan, yang kamu dustakan. Jadi saya ingin menjelaskan kembali, saya ulang kembali ya, biar kita makin paham. Semua rujukan kitab-kitab tafsir, baik itu Ibnu Katsir, Tafsir Jalalain, Tafsir Al-Munir, sampai tafsir-tafsir kontemporer, termasuk tafsirnya Muhammad Quraisy Shihab, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, mereka ini sepaham bahwa yang namanya masyriqaini wal maghribaini adalah tempat terbitnya matahari dan terbenamnya matahari yang dapat menyebabkan perubahan musim. Adanya musim dingin dan musim panas. Ya. Tapi banyak para kritikus dari kalangan kaum orientalis dari kalangan kaum liberal dari kalangan orang-orang modern yang kurang memahami. Mereka tidak mengimani ayat ini sebagai sebuah kemutlakan. Buktinya apa? Mereka mengaitkan dengan surat Al-Ma'arij. Ya, yang kemarin kita singgung. Ayat 40. Ya. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib. Tolong perhatikan benar-benar ini biar paham. Ya. Biar pada paham Quran. Maka aku bersumpah, artinya di dalam surat Al-Ma'arij itu, demi Tuhan yang menguasai beberapa tempat terbitnya matahari dan beberapa tempat tenggelamnya matahari. Kontradiksi, ya kan? Yang pertama ayat dalam surat Ar-Rahman berkata dua tempat terbit dan dua tempat terbenamnya matahari. Di dalam surat Al-Ma'arij bentuknya jamak. Beberapa berarti lebih dari dua. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib. Kemudian di dalam surah Al-Muzammil ayat 9, Rabbul masyriqi wa rabbul maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Di dalam surat Al-Muzammil ayat 9 aneh lagi, berbicara satu tempat, ya, Tuhan yang menguasai satu timur alias tempat terbitnya matahari, dan Tuhan yang menguasai tempat terbenamnya matahari alias satu, karena menggunakan bentuk mufrad. Ini bagaimana mengkorelasikan ayat-ayat ini? Dan ini yang menjadi satu-satunya alasan para kritikus Quran untuk menjerumuskan Al-Quran dianggap tidak konsisten. Fatal, orang kalau nggak ngaji fatal. Ya, kan jelas tuh perbedaannya. Surat Ar-Rahman 2 tempat terbitnya matahari dan 2 tempat terbenamnya matahari. Padahal asumsi orang yang namanya tempat terbit ya satu, timur, ya kan? Tempat terbenam adalah barat. Ini Quran gimana? Lagi-lagi itu rame. Nah, sekarang kita jelaskan lagi dari awal. Setelah kita meyakini ya bahwa bumi itu bulat, kemarin tuh kita singgung juga ya, kita singkat lagi biar semakin paham, kita singgung sedikit bahwa bumi bulat, dia berotasi dan berevolusi. Dalilnya kemarin sudah sedikit kita singgung, meskipun dalil itu merujuk pada penafsiran, bukan arti yang sesungguhnya. Contohnya itu tadi, di antara beberapa tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ikhtilaful laili wan nahar, terjadinya perbedaan atau dijadikannya perbedaan malam dan siang. Itu menunjukkan bahwa objek yang dimaksud adalah bulat. Ya.
Kalau datar nggak mungkin terjadi perbedaan. Yang kedua alasannya, kita lihat matahari bulat apa kotak? Secara kasat mata kita bulat. Kemudian bulan bulat. Jupiter, Mars bulat. Masa iya bumi itu kotak, sementara wa akhwatuhu, saudara-saudaranya adalah bulat? Itu tidak masuk akal. Maka jika ada ulama kita yang mengatakan bahwa bumi itu datar, kita hargai saja, bukan berarti kita tentang. Karena bagaimanapun Al-Quran tidak secara mutlak mengatakan, tapi mengandung potensi penafsiran. Contohnya ayat tadi, bahwa objek tidak akan mungkin terjadi perbedaan ketika itu bentuknya datar. Sama seperti kita nyenter senter kepada objek tertentu. Kalau datar pasti sinarnya rata, tapi kalau bulat pasti yang di belakang tidak kebagian sinar alias malam hari. Udah sampai sini kita paham. Kemudian dia berotasi dengan posisi miring 23 derajat. Bumi itu miring 23 derajat, berotasi. Saat yang bersama dia berevolusi. Bumi berotasi full penuh, satu putaran itu 360 derajat. Ini ilmu falak. Falak dan astronomi tidak bertentangan di sini. Bumi itu berputar 360 derajat untuk sampai penuh selama 24 jam. 1/15 derajat, ya kan muter penuh 360 derajat tuh. Misalnya ini titiknya muter, mentok kemari itu disebut 3 putaran 360 derajat. 1/15 derajat itu terjadinya perbedaan waktu. Kita mengenal di Indonesia ada istilah wita dan wit. Bedanya berapa? 1 jam. Iya, 1 jam. Kenapa perbedaan 1 jam? Karena bumi berputar. Pada saat bumi berputar sejauh 15 derajat, maka terjadi perbedaan waktu dalam skala jam. Gitu, paham? Karena muternya 360 derajat. Ini kita kantongin lagi sudah. Ya, kita sudah paham dulu di sini. Kemudian berevolusi mengelilingi matahari selama 365,1 hari atau kurang lebih 1 tahun. Ya, hitungannya 1 tahun. Kemudian apa kaitannya dengan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain? Apa kaitannya fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib? 1. Kita mengenal istilah gerakan semu matahari. Kalau dulu kita belajar IPA, kita sudah memahami itu. Kalau belum kita ulang lagi, anggap aja ini kuliah. Mengulang pelajaran kembali. Kita mengenal dalam hukum geografi kita disebut adalah gerak semu matahari. Apa itu gerak semu matahari? Adalah gerakan yang seolah-olah matahari itu berubah, bergeser. Padahal sesungguhnya matahari itu tidak bergeser. Yang bergeser siapa? Bumi, bukannya matahari. Matahari tenggelam apa diem? Diem. Fi ra'yil aini, dalam pandangan kita matahari terbenam, tapi tidak menunjukkan makna hakikat. Tidak menunjukkan makna yang asli bahwa matahari benar-benar tenggelam. Ini kita pahami dulu. Kalau ada yang nanya tadi, masa iya? Itu buktinya dalam surat Al-Kahfi ayat 86. Bahwa Zulkarnain mendapati matahari terbenam, bahasanya jelas. Ya kan, ayat 86. Yang hafal surat Al-Kahfi. Ya, wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Dia mendapati matahari tenggelam, ya, fi ainin hamiatin, di sebuah tempat lumpur dalam lautan, atau bahasa penafsiran yang lain di sebuah sungai yang gelap gulita. Redaksinya jelas. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin wa wajada indaha qauma. Itu lengkapnya. Hingga ketika Zulkarnain itu sampai
ke tempat matahari yang terbenam, wajadaha, dia mendapati. Nah, kalimat dia mendapati adalah fi ra'yi ain, dalam pandangan matanya, bukan dalam pandangan makna hakikat, bukan dalam pandangan Allah, paham? Dalam pandangan mata Zulkarnain. Itulah mengapa redaksinya wajadaha. Wajadaha, dalam pandangannya dia mendapati matahari tenggelam di lumpur yang hitam dalam sebuah sungai atau laut. Paham? Lumpur hitam apa maknanya makna hakikat? Bukan juga. Itu makna kias. Sebuah tempat yang ketika itu misalnya ada ulama tafsir mengilustrasikan ketika kita ke laut, ya, ke pantai yang sangat luas, kita mendapati laut itu seolah-olah hitam. Dan ketika matahari itu tenggelam, seolah-olah matahari itu tenggelam ke dalam laut yang hitam, seolah-olah. Makanya redaksinya wajadaha tabruhu fi ainin hamiatin wa wajada inda qauma. Dan pada saat itu Zulkarnain mendapati sekelompok kaum. Ya, kaum yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang minta tolong pada Zulkarnain untuk membangun sebuah tembok. Ya, Ya'juj dan Ma'juj, dan kita nggak nyinggung itu. Yang kita bahas ini. Jadi Al-Quran membahasakan matahari tenggelam adalah fi ra'yil aini. Sekali lagi, tidak menunjukkan makna hakikat. Kalau menurut saintifik adalah yang bergerak adalah bumi, yang berputar adalah bumi, yang berevolusi adalah bumi. Sementara matahari diam. Paham sampai sini dulu? Sampai sini dulu paham ya maksud dari surat Al-Kahfi dan korelasinya. Jadi Zulkarnain tidak sama sekali mendekat ke matahari. Kita bayangin kalau Zulkarnain, manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah, mampu mendekat matahari kayak apa? Sementara matahari adanya di atas, gitu loh, paham? Apa nggak meleleh kalau matahari itu benar-benar terjadi, maksudnya di antara lautan? Tidak mungkin, itu makna kias. Nah, kemudian apa kaitannya dengan gerak semu? Pada tanggal 21 Maret, ini realita ya, yang biasa ngamatin matahari. Ya. Makanya jangan ngeliatin mobil mulu. Kalau ngeliatin mobil mulu lupa. Allah suruh pandang itu langit, pandang itu bumi, pandang itu matahari. Pada tanggal 21 Maret, matahari itu tepat berada di garis namanya Khatulistiwa. Ya. Kalau bahasa ilmu falak, khat al-istiwa. Pada garis ekuator, garis tengah bumi, tepat persis pada tanggal 21 Maret. Bagaimana caranya ngamatin? Kapan-kapan ingetin tanggal 21 ente ke lapangan poli. Iya, jangan diem bae di rumah. Kalau rumah saya kan kebetulan ngadep timur tuh, enak, ngadepnya ke sono. Sehingga saya tahu persis posisi perubahan matahari. Seolah-olah ya, seolah-olah perubahan pergeseran matahari, padahal yang geser bumi. Ya. Pada tanggal 21 Maret, matahari tepat berada di garis Khatulistiwa. Sehingga yang terjadi adalah di bumi bagian utara mengalami musim dingin. Ya. Kemudian di bumi bagian selatan musim panas. Ingat nih, kita yang berada di garis Khatulistiwa, khat al-istiwa, tidak merasakan perubahan yang berarti. Karena apa? Di tengah, ya, siangnya 12 jam, malamnya juga 12 jam, sama, gak ada bedanya. Kemudian kita menyaksikan seolah-olah matahari bergeser. Ya, pada tanggal 21 Juni, matahari mulai berasa tuh perubahannya, bergesernya. Itu disebut gerakan semu ya, bukan gerakan yang hakikat. Yang bergeser sebetulnya bumi, gitu loh. Yang mencong sebetulnya bumi. Matahari tepat berada di titik 23,5 derajat lintang utara, mencong. Ini realita, bukannya saya ngarang.
Pokoknya kalau pengen bukti ingetin tanggalnya. Ya, tanggal 22, 21, 22 Juni matahari mencong ke arah utara, 23 derajat sudutnya. Pokoknya yang pemahami ilmu falak, yang dalam ilmu falak masalah itu udah nggak aneh kayak begini nih. Gitu. Makanya orang ahli falak jago ngeramal. Bener. Bukan ngeramal sebetulnya itu. Orang yang paling berhak ngeramal sebetulnya ahli falak. Cuman ahli falak karena tahu hadis Rasulullah nggak boleh ngeramal, diem. Cuman taunya bagaimana kapan terjadinya musim perubahan musim, kapan terjadinya perubahan arah kiblat, kapan terjadinya gerhana matahari, kapan terjadinya gerhana bulan. Baru orang falak mau ngomong di situ. Padahal sesungguhnya orang ahli falak, ilmu falak, kalau pengen jadi ramal paling jago, enggak kayak orang-orang yang apa di infotainment itu. Menurut pandangan saya, ketek gitu mah. Lah orang falak mah diem, coba kalau disuruh bunyi aja, karena dia tahu tidak boleh hukumnya. Tapi dia menguasai ilmunya, bagaimana perubahan matahari, bulan dan bintang itu dalam sudut berapa, paham. Sehingga tahu terjadi perubahan ini secara iklim natural. Ya, wasama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud, demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang. Orang falak tuh tahu betul tafsir ayat itu. Gugusan bintang itu dijadikan dulu di zaman Yunani kuno sebagai alat untuk meramal. Makanya ada ya Scorpio, Libra, ya apalagi Sagittarius, Leo. Itu mereka melihat gugusan-gugusan bintang yang dijadikan sebagai alat peramal, gitu loh. Lah ahli falak mah tahu bener gugusan bintang. Cuman ogah aja bunyi, mau ngeramal tuh ogah karena menghindari betul. Paham? Kita lanjut. Pada tanggal 21-22 Juni matahari tepat bergeser, seolah-olah ya, bukan bergeser sesungguhnya, bergeser ke arah utara dengan sudut 23,5 derajat. Itu mengakibatkan di bumi bagian utara mengalami musim semi, di bagian bumi utara selatan mengalami musim gugur. Kita kagak ngaruh. Kenapa? Kita khotul istiwa. Luar biasa Allah mentakdirkan Indonesia itu, coba kayak apa. Makanya saya percaya betul Rasulullah itu sangat mencintai Indonesia aja. Secara letak geografis saja berada di tengah-tengah. Coba kayak apa. Islamnya paling tengah-tengah. Islamnya paling sopan. Islamnya biar kata kagak ahli fikih, tapi lihat jamaah hajinya tertib. Kagak ada yang sembrono jamaah hajinya, kagak ada yang sembrono jamaah umrohnya. Orang-orang Arab, bagaimana kurang Arabnya? Begitu sholat, kita lagi sholat, lewat aja di depan jojong baik, ambil bangku, duduk. Ada telepon, sorry. Kalau kita nggak bisa, biarpun kita bodoh, pakai tata krama fikihnya masih ada. Tuh, makanya udahlah, orang Indonesia itu udah paling top-topnya Islam. Iya, dengan segala perbedaan dan konsekuensinya. Kita itu ditakdirkan Allah berada di tengah umatan wasato kita ini. Makanya kagak usah khawatir ramalan begini, Indonesia akan mengalami kemarau panjang, akan kelaparan. Enggak, insya Allah, karena kita masih di tengah-tengah, dari khatulistiwa, di kepung lautan, sumber mineralnya paling tinggi. Nggak usah khawatir. Kalau toh Indonesia terjadi begitu, otomatis dunia udah pada kacau. Nah, kita balik lagi. Teman-teman tadi 21 Juni matahari, sekali lagi kalau Anda pengen tahu, sekali-kali tandain tanggal-tanggal ini. Pada bulan September tanggal 23 matahari kembali lagi. Jadi setelah bergeser ke arah ke utara, dua sudutnya 23 derajat. Jadi kalau tanggal 21 Maret matahari itu terbit tenggelam persis di tengah-tengah. Paham maksudnya? Matahari terbit di tengah-tengah pada tanggal 21 Maret, maka di
pada saat terbenamnya juga tengah. Jadi kayak gini lah contohnya ya. Tuh, terbit, tenggelam. Kemudian pada 21 Juni matahari kan geser seolah-olah 23 derajat. Nanti terbit dan tenggelamnya juga begitu. Terbitnya 23 derajat, terbenamnya 23 derajat. Ya, ingat nih. Mencong, kalau bahasa kita mencong bergeser. Pada tanggal September 22, 23 kembali lagi matahari seolah-olah. Sekali lagi, padahal makna sesungguhnya adalah bumi yang berputar karena hasil revolusinya bumi. Matahari seolah-olah kembali lagi kepada titik pertengahannya di garis khatulistiwa. Ketika matahari di bulan Maret tanggal 23 September, maka di belahan bumi musim utara, musim panas. Kebalik, kalau di awal kan tadi musim dingin. Sekarang bumi bagian utara musim panas, bumi bagian selatan musim dingin. Dibalik. Gitu paham? Bumi bagian utara mana sih? Satu. Kutub, kalau kutub puncaknya. Rusia, Cina, Jepang, Amerika, Jerman, Kanada dekat kutub, tapi masuk utara. Kemudian Arab Saudi, Mesir, Arab Saudi termasuk bagian bumi utara. Meskipun tidak ada musim salju, tapi dia punya musim dingin, musim panas. Kita cuma dua, musim kemarau, musim hujan, alias musim panas dan musim hujan. Bagaimana negara bagian selatan? Australia, Uruguay, Paraguay, Chile, gitu. Maka nggak aneh bulan Mei sampai dengan Juni di beberapa daerah kutub seperti contohnya Finlandia, Swedia itu hampir tidak menemukan malam selama 20 jam. Selama 3 bulan. Tidak ada malam, siang mulu. Ya, ente kalau nggak percaya coba, meskipun saya belum ke sono. Iya. Kagak ada malam, karena apa? Mereka dekat di bagian kutub yang posisinya bumi miring. Paham? Bumi miring, sehingga yang mendapatkan sinar itu adalah di bagian pertengahan dan ke bawah. Mereka siangnya hampir sama, udah nggak ada malam udah selama 3 bulan. Siang, orang puasa di sana plejotan. Kapan maghribnya ini? Iya, begitu. Nah, kita kembali lagi. Tadi bulan September. Nah, bulan Desember. Nah, Desember geser lagi matahari ke selatan. Nah, Pak Haji paham. Berapa derajatnya sudutnya? 23,5 derajat. Bergeser lagi. Kalau tadi ke utara, ini kemari. Paham? Sehingga terbit dan tenggelamnya adalah di selatan. Pokoknya kalau pengen mastiin, tandain aja tanggal-tanggal ini diri di lapangan voli kalau pagi-pagi. Iya. Jangan harus stres, biarin. Iya. Begitu. Ya. Nah, itulah orang yang kalau tidak memahami ya dinamika astronomi, orang mengatakan bahwa Quran itu tidak konsisten. Berarti sama dengan ya kan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini secara saintifik terjawab bahwa matahari itu seolah-olah bergeser dan memang terlihat tergeser. Tapi sesungguhnya yang bergeser adalah bumi. Sehingga Allah menyebutnya 2 tempat terbit dan 2 tempat terbenamnya matahari. Itu tadi 23 sudut 23 derajat lintang utara, 23 derajat lintang selatan. Tuh. Adapun Rabbul Masyariqi wal Magharib tempat banyaknya. Nah, tempat banyaknya matahari terbit dan tenggelam apa maksudnya? Itu tadi selama bulan Maret, April, Mei terus bergeser. Paham? Terus bergeser tuh matahari dari 5 derajat, 10, 15. Terbit dan terbenamnya ya sama sesuai dengan derajatnya. Maksudnya begitu. Sama. Di bulan Desember juga begitu. Lintang selatan bergeser lagi dari 5 derajat, 10, 15, 20 sampai 23 derajat.
Kan sama dengan itu masyariqi wal maghrib. Banyak tempat terbenam, banyak relnya. Paham relnya? Kalau bahasa kita apa? Garis sumbunya, sesuai dengan garis sumbunya. Mana yang bertentangan? Adapun Rabbul Masyriqi wa Rabbul Maghribi, Tuhan yang menguasai tempat terbitnya matahari satu, ya, dan terbenamnya matahari satu. Apa maksudnya? Itu tadi pada saat bulan Maret, ya, 21 Maret, matahari persis berada tepat di garis khatulistiwa. Dan itu bisa kita saksikan dengan mudah di negara kita, Indonesia Raya. Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Biar kata pemimpinnya pada kacau, biarin. Iya. Biarin ya Rob, mau apa deh, bodoh, ambil itu politik, ya. Ambil itu kekayaan. Bodoh amat dah. Iya. Bunga yang penting sujud, gitu aja sudah. Nah, kemudian ini satu, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini, dan Rabbul Masyariqi wal Maghribi, dan Rabbul Masyriqi wal Maghribi bisa juga disaksikan di luar daripada bumi. Paham maksudnya? Di luar daripada bumi. Satu-satunya kita punya planet Venus yang berlawanan arah tawafnya. Ini sekali lagi saya bilang, kita punya planet di antara Jupiter, Mars, Uranus, Neptunus adalah Venus. Venus adalah satu-satunya bersama dengan Pluto. Kalau dulu kan Pluto masuk dalam planet, sekarang dihapus. Venus dan Pluto adalah dua di antara beberapa planet yang paling nyeleneh. Makanya disebut planet nakal. Kenapa? Dia berputar, bertawaf tidak sebagaimana tawafnya planet-planet terhadap matahari, arahnya ke kiri. Paham? Searah jarum jam. Tapi kalau Venus dan Pluto, dia ke kanan. Makanya disebut planet Badr. Venus, ya. Venus sama Pluto. Pluto itu planet terjauh di antara Neptunus. Tetangganya Neptunus, Pluto. Tapi kalau Pluto sudah dihapus karena terlalu kecil. Venus satu-satunya planet di antara planet kecil, Pluto, adalah yang bertawaf berlawanan arah di antara akhwatuhu, di antara saudara-saudaranya mengelilingi matahari. Dia berputar ke arah kanan. Tentunya Maha tahu Allah maksudnya. Maha tahu Allah apa yang diinginkan oleh Allah itu sendiri dengan dia berputarnya berlawanan arah di antara teman-temannya. Itu sama dengan kalau kita ngelihat matahari dari Venus, dari planet itu, maka otomatis matahari terbenam dari arah barat, terbit dari arah barat, terbenam ke timur. Ini rumus pasti saintifik, bukannya saya karang-karang. Kalau kita melihat matahari, karena Venus kan planet yang dekat di antara Mars dengan bumi paling dekat, ya. Otomatis matahari terbit dari arah barat dan tenggelam dari arah timur. Begitu juga ketika kita ke planet Pluto, pasti kita mendapati, kenapa? Itu tadi revolusinya berlawanan. Maka secara otomatis matahari terbit dari arah barat, tenggelamnya di arah timur. Maka terjawab sudah bahwa Al-Quran sama sekali tidak bertentangan dengan saintifik. Sebagaimana orang-orang yang tidak memahami Al-Quran berspekulasi dengan memahami teks satu dengan teks yang lain. Makanya bahayanya orang menafsirkan Quran kalau nggak paham tuh begitu.